Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsiah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pesantren di Indonesia. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia tak lepas dari peran pondok pesantren. Melalui pondok pesantren, ulama-ulama terdahulu mengajarkan ilmu agamanya kepada masyarakat. Pondok pesantren sudah lama berada di Indonesia, bahkan pondok pesantren sudah berdiri sejak Indonesia belum merdeka. Literatur mengenai awal mula berdirinya pondok pesantren di Indonesia bervariasi. Berbagai sumber menyebut kemunculan pondok pesantren berbeda-beda berdasarkan waktunya. Namun, berdasarkan Babat Demak, pondok pesantren pertama muncul di Indonesia pada abad ke-14. Menurut karya tulis literatur klasik Jawa itu, pesantren pertama kali tumbuh pada masa Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Masa ini bersamaan dengan kekuasaan Prabu Kertawijaya Majapahit. Sementara dalam buku model pengembangan kurikulum pesantren di era digital karangan Edi Sutrisno menyebut bahwa pondok pesantren di Indonesia muncul sekitar tahun 1062 Masehi di Pamekasan, Madura. Pondok pesantren yang dimaksud adalah Jantapes II. Namun, hal itu masih diragukan karena jika dilihat dari namanya, maka seharusnya ada Jantapes I yang didirikan lebih dahulu. Pondok pesantren tersebut didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, ulama yang berasal dari Gujarat, India, yang dipercaya sebagai orang pertama yang mendirikan pondok pesantren di Pulau Jawa. Pondok pesantren saat itu didirikan untuk mencetak para ulama dengan harapan agar mendirikan pondok pesantren di daerahnya masing-masing. Sebuah pondok pesantren memiliki kiai yang juga sebagai pemimpin tertinggi. Namun, ada beberapa daerah yang berbeda penyebutannya, seperti Sumatera Barat yang menggunakan istilah Buya, sementara di Lombok menggunakan istilah Tuan Guru. Santri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah santri mukim atau santri yang belajar dan tinggal di dalam pondok pesantren. Santri yang kedua adalah santri yang bukan mukim. Mereka adalah santri yang tinggal di luar pondok, namun tetap mengikuti kegiatan belajar di dalam pondok secara intensif. Dan yang ketiga adalah santri musiman. Mereka adalah santri yang datang ke pondok pesantren di saat-saat tertentu, contohnya selama bulan puasa. Di pesantren, ilmu-ilmu khusus yang biasanya diajarkan antara lain yaitu tauhid, yang mengajarkan tentang teologi Islam, fikih, tentang jurisprudensi Islam, akhlak, tentang etika Islam, nahwu ataupun sorof, tentang tata bahasa Arab, tafsir, penjelasan Al-Quran, hadis, tentang tradisi kenabian, usul fikih, tentang sistem jurisprudensi Islam, tilawah, seni membaca Al-Quran, tahfidz, menghafal Al-Quran, hisab, astronomi, dan filsafat Islam. Tidak sedikit tokoh Islam lahir dari lembaga pesantren. Bahkan, Profesor Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Ada beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan lembaga pendidikan lain, yaitu pondok tempat menginap para santri atau pesantren. 1. Pondok tempat menginap para santri. 2. Santri atau peserta didik. 3. Masjid sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren. 4. Kiai atau tokoh seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama dan karisma yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kitab kuning sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman. Dengan mengikuti perkembangan zaman, akhir-akhir ini pesantren telah membuka diri. Jika dahulu pesantren hanya sebagai tempat mengaji ilmu agama melalui sistem sorogan, wetonan, dan bandungan, maka saat ini telah membuka pendidikan sistem klasikal dan bahkan program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, bahkan universitas. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren,
Akan tetapi tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan. Sebaliknya, kehadiran lembaga pendidikan formal ke dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkokoh tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren. Tradisi yang dimaksud untuk selalu dipertahankan oleh pesantren adalah pengajaran agama secara utuh. Pendidikan pesantren sejak awal memang bukan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil pada sektor-sektor modern sebagaimana yang diangankan oleh sekolah dan universitas pada umumnya, akan tetapi diorientasikan kepada bagaimana para santri dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara baik. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.